Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kita masih di pembahasan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ibadah yang zahir, ibadah yang nampak, ibadah yang seringkali dikaitkan dengan ibadah lisan atau ibadah jawarih, anggota badan, yaitu ibadah doa. Dan di malam hari ini kita akan membahas 3 ibadah besar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap hambanya yang beriman. 3 ibadah tersebut adalah al-mahabbah, ar-roja, dan al-khauf. Ibadah cinta, kemudian yang kedua ibadah rasa harap, dan yang ketiga adalah ibadah al-khauf, yaitu rasa takut. Kita awali dari ibadah mahabbah. Ibadah mahabbah atau cinta ini adalah suatu ibadah yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya ibadah cinta adalah ibadah wahiyah maqsudah turadu lidzatiha. Dia adalah ibadah yang diminta oleh Allah secara dzatnya, secara asalnya. Adapun harap dan takut itu biasanya muncul dari orang yang sudah ada rasa cinta di dalam hatinya. Maksud saya jamaah, orang biasanya baru ada rasa harap itu kapan? Ketika ada rasa cinta. Orang itu akan mengharapkan sesuatu dari pihak yang dia cintai. Begitu juga dengan ibadah al-khauf. Dia tidak berdiri dengan sendiri, tapi dia muncul kapan? Ketika ada ibadah lain, yaitu ibadah cinta, al-mahabbah. Kalau ada ibadah atau rasa har atau rasa cinta, biasanya akan muncul rasa takut. Takut kalau pihak yang dia cintai itu murka kepada dirinya. Oleh karenanya sekali lagi ibadah ini adalah ibadah yang sangat besar. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia adalah ibadah hati.
Mahabbah adalah ibadah hati yang akan abadi sampai di surga. Berbeda dengan takut, kata beliau. Ibadah rasa takut itu akan hilang kapan? Ketika seorang hamba sudah masuk ke dalam surga. Mau apa yang kita takutkan, jemaah? Kalau kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mana dalilnya? Kalau ibadah takut itu akan hilang, ya, pada diri orang-orang yang beriman ketika di surga, yaitu surat Yunus ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, la khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka. Kapan? Di antaranya pada hari kiamat. Wala hum yahzanun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan mengalami yang namanya kesedihan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan tentang ibadah mahabbah ini. Dia adalah sumber dari atau poros dari segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya. Jadi semua syariat Islam yang dikerjakan oleh setiap hamba yang beriman, maka melazimkan, mengharuskan adanya ibadah ini, mengharuskan adanya ibadah cinta. Kita sholat, Allah meminta kita di dalam sholat kita harus didasari dengan cinta. Kita melakukan tilawatul Quran, di dalam ibadah tilawatul Quran juga harus ada cinta. Jadi semua syariat Islam, ibadah yang Allah syariatkan di dalam Islam itu berporos, ya, kepada satu ibadah ini, yaitu al-mahabbah. Semakin sempurna cinta yang ada di dalam hati seorang hamba, maka akan semakin sempurna pula agamanya. Akan sempurna agamanya. Orang yang jujur dengan cintanya, maka dia akan serius dalam melakukan ibadah. Dan semakin berkurang rasa cinta seorang hamba, maka akan semakin berkurang pula ibadah yang dia lakukan. Kalau orang sudah tidak cinta, kalau kita sambungkan dengan makanan, Pak, kalau kita sudah tidak suka dengan yang namanya misalkan jengkol, antum tidak suka, apa yang akan antum rasakan ketika makan itu? Tidak merasa bergairah. Semakin kuat cinta, semakin kuat ibadah, semakin sempurna Islam. Semakin berkurang cinta, maka semakin berkurang juga kualitas dari agama atau keislaman seseorang. Kemudian para ulama membagi rasa cinta yang ada di dalam hati itu menjadi dua. Macam yang pertama dari rasa cinta adalah mahabbah al-ubudiyah, rasa cinta yang sifatnya adalah ibadah. Rasa cinta yang sifatnya ibadah, yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang ibadah cinta yang mukhtasar ini, yang khusus ini? Yaitu ibadah atau rasa cinta yang melazimkan adanya penghinaan diri dan ketundukan mutlak, tidak pilih-pilih, pokoknya harus tunduk, ya. Dan seorang hamba harus mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cinta kepada selainnya. Saya ulangi, mahabbah yang sifatnya ibadah berarti di dalamnya harus ada 3 unsur.
Yang pertama, dari ibadah mahabbah itu nantinya si hamba harus merasa hina. Yang kedua, si hamba tersebut harus tunduk dengan ketundukan yang mutlak. Walillahil matsalul a'la jamaah. Permisalan yang paling bagus dan yang paling tinggi adalah permisalan yang datang dari Allah. Namun kita berikan contoh, misalkan ada orang yang dia sedang kasmaran, dia sedang jatuh cinta. Biasanya orang yang sedang jatuh cinta, ya, sedang berbunga-bunga hatinya, apa yang akan dia katakan kepada orang yang dia cintai? Apapun yang engkau perintahkan, maka aku akan penuhi, kan gitu, Pak. Seperti kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang seorang laki-laki yang dia jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat seorang wanita cantik yang mencari pemandian hammam al-mihjab. Hammam al-mihjab namanya. Pemandian air panas ketika itu namanya minjabi. Hammam minjabi, mohon maaf. Apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini, kata Imam Ibnul Qayyim, ketika itu si wanita ini mencari pemandian air panas, kemudian kata si laki-laki, karena dia terlanjur cinta dengan si wanita ini, katanya, pemandian yang engkau cari ada di belakangku. Ternyata yang ditunjukkan oleh si laki-laki ini, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah rumah dia sendiri. Dia ingin menjebak si perempuan ini, jemaah. Kemudian kata si laki-laki itu, masuklah. Ketika masuk, diikuti dari belakang dan dia tutup pintunya. Setelah di dalam, si wanita baru sadar bahwa dirinya dijebak. Kemudian kata si perempuan, karena sadar dirinya dijebak, dia mengatakan, kita akan bisa melakukan apa yang engkau inginkan dariku apabila engkau memenuhi apa yang aku inginkan. Apa katanya? Karena sudah terlanjur cinta, jemaah. Kemudian kata dia, sa'ati kullama turidin. Ini orang yang sudah jatuh cinta, aku akan penuhi semua yang engkau inginkan. Apa kata si perempuan ini? Aku menginginkan sebelum kita melakukan hubungan badan, aku ingin makan dulu. Tolong carikan makanan. Akhirnya apa, Pak? Si laki-laki ini keluar untuk mencari makan dan dia lupa untuk menutup pintu. Akhirnya si wanita ini kabur. Ketika si wanita ini kabur, kemudian dicari-cari oleh si laki-laki ini sambil dia mengatakan, aina qailatun, mana wanita yang berkata, mana wanita yang bertanya tentang pemandian minjab. Terus dia keliling, ya, dengan mengatakan hal tersebut. Kemudian ada seorang perempuan, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang bodoh. Engkau sudah dibutakan oleh cintamu, engkau lupa untuk menutup pintu. Dia kabur. Kemudian kata si laki-laki ini, akhirnya karena dia semakin merasa sakit hati ditinggal oleh perempuan tadi, sakit hati, akhirnya jatuh sakit beneran. Akhirnya dia sakarat, ketika ditalkinkan la ilaha illallah, dia mengatakan, aina qailatun ila hammamil minjabi. Mana wanita yang mengatakan dia mencari hammam, pemandian air panas minjab. Dia ulang-ulang itu sampai akhirnya kata-kata terakhirnya adalah itu, bukan la ilaha illallah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi sekali lagi, orang yang cinta kepada Allah, di dalam cintanya, cinta yang ibadah itu harus ada 3 unsur. Yang pertama sekali lagi tadi, kehinaan, merasa hina. Yang kedua, ketundukan mutlak, dia tidak akan pilih-pilih. Dan yang ketiga adalah dia akan mendahulukan cintanya kepada Allah
daripada selainnya, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa cinta yang kedua, al-mahabbah ats-tsaniyah, yaitu al-mahabbah al-mushtarikah. Rasa cinta yang bisa dibagi-bagi. Tadi kalau yang pertama bisa dibagi-bagi tidak, Pak? Nggak bisa. Tidak bisa dibagi-bagi. Kalau yang kedua ini bisa dibagi-bagi. Contohnya apa? Kata para ulama, yang pertama kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah rasa cinta tabi'iyah. Rasa cinta tabiat. Seperti rasa cinta orang yang lapar kepada makanan. Rasa cinta orang yang haus kepada minuman. Maka rasa cinta ini adalah rasa cinta tabiat. Boleh tidak? Boleh. Syirik tidak? Tidak. Yang kedua adalah yang mustarikah, adalah rasa cinta yang sifatnya adalah isfaq. Apa isfaq? Ada rasa kasihan, Pak. Ada rasa empati, kasih sayang di situ. Contohnya adalah cinta orang tua kepada anaknya. Apakah syirik? Apakah itu adalah menyekutukan Allah? Oh tidak. Ya. Atau misalkan cinta seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yang mustarikah, yang dibagi-bagi adalah rasa cinta yang sifatnya adalah al-uns. Al-uns, yaitu rasa nyaman. Biasanya kepada siapa ini? Rasa cinta kepada sahabat, ya. Atau kepada teman nongkrong, teman bermajelis. Nah, yang ketiga-tiganya yang tadi saya sebutkan ini, kalau misalkan seseorang memiliki rasa cinta tersebut, tidak disebut cinta yang menyekutukan Allah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, lihat Pak, kepada siapa? Kepada orang yang engkau cintai. Siapa maksudnya? Pamannya. Engkau cinta sama paman, yaitu Abu Thalib. Tapi kata Allah, mohon maaf, artinya batasan manusia itu hanya sekedar bisa memberikan yang namanya hidayah irsyad, hidayah penjelasan. Adapun hidayah taufik yang bisa menggerakkan hati menerima dalil, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dari dua macam ibadah yang tadi kita sebutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada ibadah apa, rasa cinta apa? Mahabbah ubudiyah, ada mahabbah mustarikah yang bisa dibagi-bagi. Apa kaidahnya? Ada kaidah. Yang pertama, kaidahnya adalah bahwa ibadah mustarikah yang hukum asalnya boleh bisa menjadi haram. Cinta kepada istri tadi, cinta anak kepada ibunya, kepada orang tuanya, itu hukum asalnya apa? Boleh. Apakah bisa haram? Bisa, kata para ulama. Kapan? Ketika rasa cintanya menyeret kepada perbuatan yang haram, yang tidak dibenarkan oleh Allah. Biasanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Biasanya ada tipe-tipe suami susis. Apa susis, Pak? Suami takut atau suami sieun istri, kalau bahasa Sundanya.
Suami takut istri. Atau kita bahasakan, ada sebagian suami yang saking cintanya kepada istri, apa yang diinginkan oleh istrinya dia turuti, sekalipun itu perbuatan yang haram. Sampai-sampai dia tidak berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kata istrinya, "Abi, aku pengen buka hijab." Ya, karena dia mungkin sudah terlanjur cinta, lakukan apa yang kau inginkan. Maka ini rasa cintanya kepada istrinya sudah menyeret kepada yang hukumnya haram. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mahabbah mustarikah, rasa cinta yang bisa dibagi-bagi tadi, tidak boleh mengalahkan porsinya, tidak boleh mengalahkan mahabbah ubudiyah. Mahabbah mustarikah tidak boleh mengalahkan mahabbah ubudiyah porsinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, cintanya mereka kepada Allah itu sangat dahsyat. Asyad, sangat dalam, sangat besar. Walladzina takhadhu min dunillahi andada. Sedangkan ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Yuhibbunahum. Lihat, kalau orang beriman tadi porsinya apa Pak? Cintanya untuk Allah itu sangat besar, sangat dalam. Sedangkan orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah sama seperti cinta mereka kepada Allah. Sama. Atau bahkan lebih besar. Contohnya Ustadz bagaimana? Mohon maaf ini ya. Ketika Allah dinistakan ya. Allah dinistakan dengan misalkan bahasa semut adanya, yang mengada-ngada tentang agama Allah dengan bahasa Suryani, Pak, atau dengan kelakuan-kelakuan tertentu yang memang ada tokoh yang menistakan Allah, ternyata dibiarkan seakan-akan peliharaan katanya. Tapi giliran ada orang yang ya menistakan, atau ada orang yang menghina kiainya, ada orang yang menghina kiainya, si penghina ini langsung didemo, langsung digerebek. Ini berarti rasa cintanya mana yang lebih besar? Cinta dia sebetulnya lebih besar kepada Allah apa kepada kiainya? Giliran Allah dinistakan, Allah Subhanahu wa taala dicaci maki, dia diam. Tapi giliran kiainya seakan-akan kita harus jihad fisabili. Bukan fisabilillah, fisabili kiai berarti jemaah. Ayo kita jihad, kita datangi. Ya. Ini berarti dia walladzina amanu, bukan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi seakan-akan dia menyamakan cinta kepada selain Allah itu sama seperti cinta mereka kepada Allah atau bahkan lebih. Ya. Maka ini sungguh perbuatan yang sangat zalim. Orang-orang musyrikin jahiliyah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika mereka dalam keadaan kepepet ya, dalam keadaan kepepet, mereka menyatakan keikhlasan cinta doa mereka untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu musyrikin jahiliyah dulu, ketika mereka ada di tengah lautan, sedang kepepet dalam kondisi genting, mereka ikhlaskan semuanya, doa mereka ikhlaskan murni karena Allah. Tapi sekarang orang-orang Islam sekarang mau dalam keadaan kepepet ataupun dalam kondisi yang lapang, ya,
mereka malah menunjukkan cinta, keikhlasan atau doa mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terkadang kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan musyrikin jahiliyah. Nah, kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya berkaitan dengan ibadah mahabbah, ya. Ibadah mahabbah ini, cinta kita kepada Allah ada cabangnya, ya, ada cabangnya. Apa cabang cinta kita kepada Allah yang sifatnya ibadah? Yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mencintai, artinya menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Dia mengikuti petunjuk Rasulullah dan beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang cinta, ada seorang hamba cinta kepada Nabi Muhammad, apakah itu merupakan menyekutukan Allah dalam ibadah cinta? Jawabannya tidak. Justru cinta kepada Rasul adalah cabang, konsekuensi seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat, ya, Ali Imran. Allah berfirman ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jikalau kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, fattabi'uni, konsekuensi cinta kalian kepada Allah, kalian harus mengikuti ajaranku, kata Nabi. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti ajaranku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berpindah ke ibadah yang kedua. Tadi ada mahabbah, yang kedua ada roja dulu. Kita ke ibadah yang namanya roja. Apa yang disebut dengan ibadah ar-roja ini? Para ulama menjelaskan, ya, ibadah roja yang seringkali diterjemahkan dengan rasa harap. Apa sih maksudnya? Kata para ulama adalah al-istibsyar bijudi wa fadli Rabbi tabaraka wa ta'ala, yaitu ketika seorang hamba dia merasa gembira dengan kemurahan dan keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa harap itu menuntut seseorang itu harus merasa gembira. Kata Allah, misalkan kalau kalian sholat berjamaah, ada janji indah seperti ini. Kalau kalian misalkan bersedekah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, dengan ada iming-iming tadi, kita merasa apa Pak? Berharap, merasa gembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah bentuk kemurahan Allah. Dan yang namanya ibadah roja ini, kata para ulama, ibadah yang dia berkaitan erat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna, ya. Ya ubudiyah
wa ta'alluq billah min haitsu ismihi, kata para ulama. Kenapa sih kita ada rasa harap, Pak, kepada Allah? Kenapa? Karena kita pernah mendengar nama-nama Allah yang baik. Allah itu apa, Pak? Misalkan Al-Karim, Allah itu apa? Maha mulia, maha dermawan. Al-Jawad, Allah adalah zat yang maha dermawan. Allah adalah Ghafur, zat yang maha pengampun. Sehingga kita di situ muncul rasa harap. Maka sekali lagi, ibadah roja ini sangat erat kaitannya dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Ada padanan kata yang lain, jamaah. Ada istilah yang lain dalam bahasa Arab yang mirip dengan roja, yaitu tamanni. Ibadah atau rasa at-tamanni. At-tamanni itu angan-angan. Angan-angan. Apa bedanya roja dengan at-tamanni atau angan-angan? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ar-roja yakunu ma'a badlil juhdi. Kalau orang itu memiliki roja yang benar, rasa harap yang benar di dalam hatinya, maka mengharuskan dia itu akan melakukan sebuah usaha. Akan diimbangi dengan apa? Usaha. Beribadah, melakukan ibadah. Sedangkan tamanni yakunu ma'al kasal. Sedangkan tamanni, angan-angan, itu adalah rasa ya, harap, tapi dengan diimbangi bukan usaha tapi rasa malas. Seperti istilah ada anak-anak muda ya, kata mereka, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gimana? Ini hanya angan-angan saja. Tidak bisa muda foya-foya, muda ya harus beramal. Nah, ini beda antara ar-roja dan at-tamanni. Kemudian roja yang dijelaskan oleh para ulama ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama dan yang kedua ini adalah roja yang terpuji. Yang pertama, jamaah, roja urajulin ya ala amalihi bi ta'atillah ala nurin minallah fahuwa yarju thawaballah. Yang pertama adalah ketika ada orang yang dia berharap dari amalannya, dari amalan ketaatan yang dia lakukan, dia berharap apa? Mendapatkan pahala dari Allah. Maka harap yang seperti ini adalah rasa harap yang terpuji. Yang kedua, rasa harap yang terpuji adalah roja'u rajulin ala dzanbihi. Ya, dia berharap dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia mengharapkan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Ini juga merupakan rasa harap yang terpuji. Dan sekali lagi jamaah, ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Roja yang pertama yang meminta pahala dari Allah, ini berkaitan dengan nama Allah apa misalkan? Al-Karim tadi, Pak. Allah adalah zat yang maha dermawan, maha mulia. Bahkan balasan-balasan amal itu terkadang tidak sebanding. Makanya kata para ulama, sejatinya kita itu dengan amalan kita tidak akan pernah bisa membeli surga. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lan yadkhulal jannatu rajulun bi amali. Sejatinya seseorang itu tidak akan bisa masuk surga dengan amal-amal yang dia kerjakan. Mustahil, Pak. Surga Allah terlalu mahal. Kalau ingin dibeli dengan ibadah kita yang murahan, maksudnya banyak cacatnya ibadah kita.
Tapi kenapa kita tetap akan dimasukkan ke dalam surga insya Allah? Apa? Illa an yataghammadani Allah, kata Allah Subhanahu, kata Nabi, kecuali nanti Allah yang memberikan rahmatnya. Makanya ini berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahim. Ya. Apakah engkau juga demikian wahai Rasul? Kata para sahabat, iya, saya juga tidak bisa membeli surga, tidak bisa masuk surga dengan amalanku. Ya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengharapkan roja. Roja kita diantaranya roja kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi, berharap apa Pak? Berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Untuk mengejar ampunan Allah jangan pernah putus asa. Harus terus ada roja ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka telah melampaui batas. Ya, saya pernah sampaikan ini di majelis yang lain, surat Az-Zumar ayat 53. Lihat Pak, Allah ingin kita terus memiliki rasa harap. Jangan pernah patah semangat untuk memiliki rasa harap dari mendapatkan ampunan Allah. Di surat Az-Zumar ini Allah memanggil hamba-hambanya yang sudah melampaui batas dengan panggilan mulia, yaitu hamba-hambaku. Ya. Ini status yang paling mulia, spesial, gelar termulia di sisi Allah, yang Allah pun memanggil nabinya dengan gelar ini. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Memperjalankan siapa? Rasulnya atau nabinya? Oh, bukan Rasul sama nabi yang dipakai gelarnya ketika itu. Hambanya yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Luar biasanya Allah di ayat ini, surat Az-Zumar 53, ketika ada hamba-hambanya yang melakukan dosa, Allah tidak memanggil ya aduwi gitu, wahai musuh-musuhku, wahai hamba-hambaku, yang ditambahin hamba-hambaku yang misalkan durjana, yang durhaka. Tidak, Allah hanya mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang kalian telah melampaui batas. Pakai isyarat lagi Pak. Ya, melampaui batas ini kan apa nih, melampaui batas apa? Supaya kitanya tidak putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian ada roja yang ketiga, dan ini yang tercela. Yang pertama dan kedua itu terpuji. Yang ketiga kata para ulama, raja'u rajulin mutamarridin atau mutamaddin fit tafriq wal khataya, yaitu rasa harap dari hati seorang hamba yang dia terus-menerus melakukan dosa. Ya. Dia terus-menerus melakukan dosa. Yarju rahmatullah, dia mengharapkan rahmat dari Allah, dia mengharapkan ampunan dari Allah bila amal, tanpa melakukan amal, tanpa melakukan sebab. Berarti ini sebetulnya bukan roja. Apa tadi Pak? Tamanni. Orang kalau ingin diampuni minimalnya dia istighfar. Tapi ini
ketika dia melakukan dosa, nanti juga Allah mengampuni saya. Dia gitu, nanti juga Allah akan mengampuni saya. Dia ada rasa harap, tapi dia lidahnya merasa bosan untuk mengatakan astagfirullah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang mana Rasulullah, manusia paling mulia yang pernah menginjakan kakinya di atas muka bumi ini, Pak. Kata Abdullah bin Umar, saya pernah ngitung satu-satu istighfarnya Nabi di dalam satu majelis. Beliau mengatakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aku menghitung dan aku berhasil menghitung istighfarnya Nabi 100 kali di dalam satu majelis. Belum tentu di majelis lain apakah Nabi ada kemungkinan untuk istighfar lagi, Pak? Ada kemungkinan. Lalu kita siapa ini? Ya, makhluk yang banyak dosa jemaah kita. Tapi sebagian dari kita merasa bosan, ya. Makanya kata Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullah ta'ala, kita ini sebetulnya harus mencari dan mencuri waktu untuk istighfar, ya. Bukan hanya di majelis atau di masjid, tapi ketika kita naik motor, atau ibu-ibu ketika misalkan dia melipat baju, cari dan curi waktu. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang-orang yang kelak pada hari kiamat mendapati di dalam catatannya itu istighfar yang banyak, ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah ar-raja. Baik, kita jeda adzan Isya terlebih dahulu. Sudah masuk 3 menit. Kita singgung ibadah yang ketiga jamaah, yaitu ibadah al-khauf. Ibadah al-khauf berkaitan dengan al-khauf. Ini juga merupakan ibadah yang sangat besar. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan ma'ubidallah bimithlil khauf. Tidak ada ibadah yang lebih besar di mana Allah diibadahi dengan ibadah tersebut melebihi besarnya ibadah al-khauf, ibadah rasa takut. Dan berkaitan dengan ibadah rasa takut ini, para ulama membagi rasa takut itu kepada 4, ya. Sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut yang pertama adalah takut as-sir, ya. Yaitu rasa takut yang sifatnya tersembunyi di dalam hati. Takut as-sirri, tersembunyi. Yaitu takut apa, Ustaz? Takut kepada sesuatu yang sifatnya khurafat, tahayul. Ya, misalkan takut kepada penunggu pohon, takut kepada melewati atau melakukan hal-hal yang misalkan di situ diyakini akan mencederai dia, memadorotkan dia. Maka ini hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Kita sudah sering sebutkan contoh jamaah di antara praktek takut as-sirri ini. Biasanya orang mengatakan permisi. Atau misalkan dia mengklakson 3 kali ketika melewati tempat yang angker. Ini adalah rasa takut versi modern. Ketika versi jahiliyah, mereka melakukan atau mengatakannya terang-terangan. Kata Imam Ibnu Katsir, dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah
apabila melewati sebuah lembah yang angker, mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Aku berlindung, aku meminta perlindungan kepada si penunggu lembah ini. Kalau kan kita tadi bilangnya permisi, permisi. Maka ini merupakan apa? Rasa takut yang syirik, jemaah. Kemudian yang kedua, sedikit lagi sebelum kita jeda adzan Isya. Yang kedua adalah rasa takut yang sifatnya tabi'i. Tabi'i. Apa tabi'i ini? Yang manusiawi. Seperti seseorang takut dengan api. Karena apa? Api itu akan membakar dirinya. Seperti seseorang takut dengan musuh. Apakah itu merupakan rasa takut yang syirik, jemaah? Tidak. Nabi Musa juga takut ular. Iya tidak, Pak? Ketika tongkatnya berubah jadi ular, Nabi Musa mundur. Kemudian kata Allah, la takhaf. Wahai Musa, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan merubah ular itu kepada wujudnya yang asli, maksudnya jadi tongkat lagi. Ketika Nabi Musa memukul orang dari suku Kibti, dari kabilahnya Fir'aun, Nabi Musa lari ke kota Madian. Kenapa, Pak? Takut karena akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apakah itu syirik? Tidak. Itu adalah sifat takut yang tabi'i, yang manusiawi. Kita jeda adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kita lanjutkan sedikit. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan macam-macam rasa takut beserta hukumnya, tadi kita sampai di macam yang kedua, yaitu khauf tabi'i. Ada sifat takut yang ketiga, yaitu sifat atau rasa takut yang takut tersebut menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang menyebabkan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka takut macam yang ketiga ini adalah hukumnya maksiat atau dosa, tapi tidak sampai kepada syirik. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika seseorang takut amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika seseorang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut dicela, dikucilkan, takut dicemooh, maka ketika itu dia rasa takutnya itu bisa berbuah dosa. Misalkan dia nggak jadi sholat ya karena takut dicemooh, soleh misalkan, tidak datang ke kajian karena takut dikatakan soleh ya, alim ya, maka ini rasa takut yang maksiat. Kemudian yang keempat jamaah, yaitu rasa takut al-khauf yang ibadah. Kapan rasa takut ini disebut al-khauf al-ibadah? Yang pertama, yang keempat ini ya, al-khauf yang disebut atau dikategorikan kepada khauf yang ibadah adalah yang pertama ketika seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian takut kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, kepada iblis dan bala tentaranya. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepada diriku saja, kata Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian itu memang benar-benar beriman. Jadi yang pertama takut betul-betul kepada zat Allah. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takut yang sifatnya ibadah ternyata bukan hanya takut kepada Allah, ada cabangnya. Yang kedua adalah takut dengan azab. Takut dengan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna azabi huwal azabul alim, kata Allah, dan azabku adalah azab yang sangat pedih. Kenapa kita takut dengan azab Allah jamaah? Karena azab Allah itu bisa datang kapanpun dan dimanapun. Hanya orang-orang munafik yang merasa aman dari azab Allah ya. Adapun orang-orang beriman selalu khawatir kalau azab tersebut akan menimpa dirinya kapanpun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99 atau ayat yang ke-97. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman, kata Allah, dari azabku yang akan datang kepada mereka, ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, di waktu malam ketika mereka dalam keadaan tertidur. Awa amina ahlul qura, di ayat 98-nya, apakah penduduk negeri itu
penduduk kampung itu merasa aman dari azabku, ayyatiyahum ba'suna, di mana azabku bisa mendatangi mereka kapan? Duha, di waktu duha, di waktu pagi. Kita tahu Pak, tragedi tsunami Aceh, atau ketika di Jogja, itu kan perpindahan dari waktu subuh ke duha. Sebut saja waktu syuruk. Waktu syuruk itu waktu duha di awal waktu. Kata Allah, bisa saja adab kami itu datang kepada mereka di waktu duha, wahum yal'abun, ketika itu mereka sedang sibuk bermain, sibuk dengan dunianya. Ya. Ada yang di waktu malam, ada yang di waktu duha. Makanya Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling takut dengan azab Allah. Padahal Nabi, Pak. Padahal Nabi. Kalau beliau melihat mendung, kata Aisyah, beliau melihat mendung, beliau akan keluar masuk rumah, mondar-mandir, gelisah. Kemudian apabila awan hitam mendung itu menurunkan hujan, mulai wajah Nabi berseri-seri. Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau demikian menampakkan wajah yang gelisah? Kata Nabi SAW, aku takut kalau awan yang tadi kita saksikan adalah awan yang sama seperti awan yang Allah kirimkan kepada kaum Nabi Hud alaihi salam, awan azab. Ya. Kemudian rasa takut yang ketiga, jemaah, yang bernilai ibadah, adalah takut kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah. Ini juga berarti kita sedang melakukan atau sedang menumbuhkan rasa takut yang sifatnya ibadah dan akan mendapatkan pahala. Takut kalau ibadah kita tidak diterima. Kemudian yang keempat adalah takut apabila kita terjatuh kepada dosa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita suka menjudge ya Pak. Makanya ada perkataan ulama, saya lupa, jangan pernah memaki orang dengan dosanya. Maksudnya jangan berlebihan, karena kita tidak tahu, bisa jadi dosa yang dilakukan oleh orang itu kita pun akan melakukannya di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, dosa apa yang beliau takutkan, Pak? Beliau tidak pernah melakukannya sebelumnya. Kesyirikan, padahal kekasih Allah. Kata beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi tidak merasa aman dari dosa yang belum pernah kita lakukan. Yang ke berapa jemaah? Yang keempat, ya. Takut dengan, atau yang kelima, takut dengan dosa yang sudah kita lakukan. Takut dengan dosa yang sudah kita lakukan. Dan rasa takut ini, kata para ulama, nantinya pada hari kiamat akan berbuah ampunan. Ya, kalau orang takut dengan dosanya, dia ada rasa menyesal, kemudian takut, mudah-mudahan Pak, ini sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasannya ada manusia, ada orang sebelum kita dari Banu Israel yang dia asrafa yusrifu ala nafsihi, dia sudah melampaui batas. Berbagai macam dosa dia sudah kerjakan, zinanya iya, ribanya iya,
membunuhnya iya, tapi dia tidak melakukan syirik. Dia tidak melakukan syirik. Ketika di penghujung hayatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, si laki-laki ini melakukan atau berwasiat kepada anak-anak keturunannya, "Idza anamitu, kalau bapak mati," kata dia, "fa'ahrikuni, tolong bakar bapak. Tsumma dzarruni firrih, kemudian abunya nanti tolong ditaburkan di langit dan di laut." Ya. Bapak takut, kata dia, "Saya takut kalau Allah nanti bisa menghidupkanku lagi. Kenapa aku melakukan itu? Mudah-mudahan Allah nggak sanggup dengan kebodohan dia, Pak." Dikiranya kalau seseorang itu sudah dijadikan abu, Allah tidak sanggup untuk membangkitkan. Kalau Allah sanggup, kalau Allah tetap sanggup membangkitkan bapak, kata dia, maka saya akan diazab oleh Allah dengan azab yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Allah memerintahkan bumi untuk mengumpulkan abu itu, dan Allah menciptakannya lagi. Allah hadirkan dia di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Ma hamalaka ala ma sana'ta, wahai hambaku, apa motivasimu berwasiat seperti itu kepada anak-anakmu, minta dibakar?" Kemudian dia mengatakan, ya, "Khasyatuka ya Rabb, saya takut ya Allah, kalau engkau bisa membangkitkanku, aku akan diadab olehmu. Karena apa? Dosa-dosa yang aku telah lakukan." Tadi kan judulnya apa, Pak? Takut dengan dosa yang pernah dilakukan. Khasyatuka ya Rabb, aku takut dengan dosa-dosa. Ya, aku takut dengan azab. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faghfarolah," maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengampuni si hamba ini. Jadi pada intinya, ibadah al-khauf yang ada di dalam hati itu beraneka ragam tadi. Ada sekurang-kurangnya ada 5 bentuk, ya. Wallahu a'lam. Demikian jemaah yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara takwa dengan akhlak yang mulia, dan bagaimana memadukan antara khauf dan roja. Lalu dijelaskan mungkin ada takwa itu ada di dalam Al-Quran, apa juga dalam Quran agama, terus firman Allah dan sabda Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Nabi atau ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan takwa, apakah ada kaitannya dengan akhlak mulia? Jelas, ya. Akhlak yang mulia adalah bagian dari ketakwaan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Uiddat lil muttaqin," bahwasannya surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di lanjutan ayatnya Allah terangkan seperti apa sih orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra, dia adalah orang-orang yang berinfak ketika di kondisi lapang, wadharra, ataupun dalam kondisi sempit. Kata para salaf dulu, para salaf kalau tidak punya uang, mereka akan tetap berinfak walaupun dengan 1 biji bawang merah, saking pengen mengamalkan ayat ini. Wadharra wal kadhiminal ghaidh, mereka adalah orang-orang yang berusaha menahan amarah, nggak gampang baper, ya. Berusaha menahan amarah, nggak gampang marah. Gimana? Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas, gampang, mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi sangat erat kaitannya Pak, takwa dengan akhlak. Kemudian berkaitan dengan roja dan khauf, apakah ada
apa namanya keterkaitannya, ya, maka jawabannya ada. Mungkin tidak akan bisa kita sebutkan secara detail di kesempatan malam hari ini. Namun kata para ulama, ya, al-khauf war roja, antara sifat khauf dan roja kajana hayat tayr, seperti dua sayap burung yang tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang, ya, kehilangan salah satunya, maka dia akan mengalami ibadah yang cacat. Ibadah yang cacat. Kalau orang kehilangan khauf, dia akan menjadi orang yang apa? Kalau orang tidak ada rasa takut, Pak, dia akan melakukan semena-mena. Namanya juga nggak takut, ya. Kalau orang kehilangan roja, apa yang terjadi? Dia akan menjadi orang yang berputus asa, malas ibadah lagi. Udahlah, saya dosanya terlalu banyak, percuma saya ngaji, percuma. Akhirnya dia tidak akan mau ibadah lagi. Jadi sangat erat kaitannya. Wallahu a'lam, nanti kita akan sempurnakan kalau memang ada waktu, ya, di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.